Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali 6 April 2020 dalam kondisi yang masih dalam suasana isolasi mandiri, physical distancing. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih terus diberikan kesehatan, juga keimanan. Ini adalah nikmat-nikmat yang luar biasa yang harus kita jaga bersama. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita bagaimana ketika kita menghadapi wabah. Saat kita berada di dalam tempat wabah itu, maka kita janganlah keluar. Namun kita ketika ada di luar dan mau datang ke satu tempat yang terkena wabah, maka hendaklah kita untuk menghindarinya atau menundanya sampai kemudian wabah itu hilang dari sana. Dan Alhamdulillah pada sore hari ini, di tanggal 6 April ini, hari Selasa, ya, kita akan mempelajari satu ayat yang luar biasa yang menginspirasi kita bagaimana dulu Nabiullah Yunus alaihissalam ketika harus mengisolasi dirinya saat keluar dari kaumnya setelah berdakwah. Ya, bertahun-tahun hanya 2 orang yang masuk dan beriman kepada ajarannya. Dan saat itu Yunus kemudian meninggalkan kaumnya dan berdoa kepada Allah agar ditimpakan azab kepada kaumnya. Dan saat itulah kemudian Yunus pergi meninggalkannya. Dan kaumnya ternyata bertaubat, beriman, dan azab itu ditunda. Tapi Yunus sudah terlanjur pergi dan masuk ke dalam kapal. Mari kita lihat sama-sama apa yang. Dan ini adalah ayat ke-87 dari surah Al-Anbiya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di sini Allah menceritakan kepada kita wa dan da yang memiliki nuni, ikan nun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan nun ketika berada di atas kapal. Kemudian kapalnya berguncang karena ada badai selama 7 hari 7 malam tidak berhenti. Kemudian barang-barang yang diangkutnya kemudian perlahan-lahan mulai dibuang dari atas kapal itu untuk meringankan bebannya. Tapi ternyata kapal masih tetap goyang ke kanan dan ke kiri, sehingga akhirnya nahkoda memutuskan untuk mengundinya. Dan undian pertama Yunus yang diputuskan untuk dilemparkan. Undian kedua pun masih tetap Yunus. Undian ketiga diulang, ternyata masih Yunus. Sehingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam merelakan dirinya untuk turun dari kapal. Dan saat itulah Allah memerintahkan ikan nun untuk menelannya. Ya, ketika zahaba dia pergi mughadiban, kemarahan. Jadi ketika pergi dalam keadaan kemarahan, famaka donna, dia mengiraan bahwa lan tidak akan naqdiro, kami mempersulit alaihi atasnya. Saat itu Nabi Yunus alaihissalam benar-benar meninggalkan, keluar dari kaumnya dalam keadaan marah, kecewa, putus asa, bertahun-tahun berdakwah. Hanya 2 orang saja yang mengikutinya, yang beriman kepada Allah. Sehingga saat itu Nabi Yunus merasa bahwasanya Allah tidak akan mempersulit lagi atasnya. Maka nada, dia menyeru, dia berdoa di dalam dhulumat kegelapan. Saat itulah bertemu dengan satu kapal, dan kemudian di atas kapal tadi benar-benar bergoyang ke kanan ke kiri, gelombang yang luar biasa karena ada badai di sana. Dan saat itulah para pemirsa sekalian terjadi pertolongan Allah. Allah mengirim ikan nun untuk menelannya, tapi tidak boleh merusak kulitnya, tidak boleh meremukkan tulang-tulangnya. Dan saat itulah di dalam kegelapan malam Nabi Yunus alaihissalam mendengarkan suara tasbih dari dasar lautan. Ternyata itu berasal dari kerikil-kerikil yang berada di dasar samudra. Maka itulah yang kemudian menginspirasi Nabi Yunus. Maka nada, dia berdoa di dalam dhulumat kegelapan. Di dalam kegelapan perut
ikan, ya, menurut para ulama. Ibnu Mas'ud menceritakan di dalam kegelapan perut ikan Nun, Nabi Yunus pun akhirnya terinspirasi untuk berdoa bahwa la tidak ilaha Tuhan illa kecuali anta engkau, subhanaka maha suci engkau, ini sesungguhnya aku adalah min dari zalimin, orang-orang zalim. 40 hari, 40 malam Nabi Yunus berada di dalam perut ikan Nun. Keadaan yang luar biasa, mengisolasi dirinya di dalam perut. Terus sambil berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, minta rahmatnya agar dikeluarkan dari keadaan itu. Dan akhirnya dengan izin Allah, tepat 10 Asyura, Allah memerintahkan ikan Nun untuk keluar dari dasar samudra, keluar ke pantai dan menyemburkannya. Sehingga akhirnya Nabi Yunus selamat jatuh di pantai. Dan akhirnya kemudian bertemu kembali dengan kaumnya, berdakwah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dihadapkan pada keadaan yang sulit, sahabat YouTube sekalian. Negeri kita, bahkan 189 negara yang lain pun mengalami yang sama. Virus corona di mana-mana. Mereka tidak kelihatan, tapi kita yakin bahwa itu ada. Dan kita hari ini yang bisa kita lakukan adalah kita isolasi mandiri diri kita, keluarga kita, sampai keadaan benar-benar aman. Pandemik ini berakhir dan segera menurun kurvanya. Saat itu, mari kita kembali berikhtiar sebagai khalifah fil ard. Kini kita bisa meneladani Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Sahabat YouTube sekalian, semoga kita adalah orang-orang yang sadar bahwasannya kita hari ini sangat dibutuhkan kesadaran kita oleh negeri kita, oleh bangsa kita, untuk sama-sama menjaga diri kita mulai dari diri kita, keluarga kita. Insya Allah pandemi corona COVID-19 ini segera berlalu. Kita putus mata rantai ini. Kita sama-sama. Kalau tidak sekarang, maka tentu akan lama dan lama lagi keadaan ini akan berakhir. Kita mulai hari ini dari diri kita. Semoga semuanya segera diakhirkan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.